Hai, Halo, selamat pagi. Apa pagi, kabar? pagi. Sehat selalu. Semuanya sudah duduk manis ya di depan HP. Kalau yang punya HP, bisa juga di-download di depan TV. Intinya Ya, semua semangat ya, ya. bergembira. Hari Kelas ini, kita kali ini kelas gabungan ya adik-adik ya. Kelas gabungan dari kelas TK, kelas anak kecil, kelas tanggung dan remaja ya. jadi gabung jadi satu ya. Jadi kelas tanggal 19 April ini kita kelas gabungan ya, kelas gabungan. Kita tetap akan bicara soal masalah kebangkitan Tuhan Yesus karena itu menjadi pokok bahasan dari buku ajar kita yang diterbitkan oleh Sinode GPI Papua ya. Oke, Baik. adik-adik. Baik, kita akan mengawali seluruh kegiatan ibadah hari ini ya. Kita duduk santai di rumah ya, santai toh. Kita menyanyi dulu supaya kita semangat. Kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, pagi ini kita berdua pakai masker. Ya, kenapa pakai masker ya? Kenapa kita pakai masker? Ya. Yang pertama supaya kita tidak menularkan sakit ke orang lain. Begitu juga sebaliknya, orang lain tidak menularkan sakitnya ke kita. Ya, Jadi intinya masker yang kita gunakan ini untuk menyelamatkan teman kita, begitu juga masker yang dipakai teman kita menyelamatkan Ya. diri kita ya. ya apalagi sekarang kan sedang Wabah. ada wabah ya, wabah virus corona. Jadi kita harus tetap bugar ya, Sehat. tetap sehat. Karena itu apa yang dianjurkan oleh pemerintah, termasuk kita menggunakan masker saat di luar rumah ya, kita dengarkan ya adik-adik ya. Kita gunakan masker ini kalau kita ada di luar rumah. Ya memang tidak enak sih menggunakannya. Ya sesak, agak terbatas juga gerakan Terbatas kita. kita ya. Tapi untuk kebaikan Demi kita, kesehatan. untuk kesehatan kita ya apa salahnya toh kita dengarkan nasihat anjuran dari pemerintah. Tapi dipakai di luar ya. Kalau lagi tidur kah jangan pakai masker ya. Nanti Kalau di sesak. luar rumah masa mandi saja pakai masker ya. Kita kalau di luar rumah ya adik-adik ya. Jadi masker ini untuk menolong kita, khususnya kita akan memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ya. Kita putus ya. Terus jangan lupa juga Cuci tangan ya. supaya tiap hari Terus bersih. kalau tidak perlu keluar rumah ya lebih baik Di rumah di saja rumah ya, saja, tidak usah kemana-mana ya. supaya Sekolah kita minggu sehat. juga di rumah ya, sekolah juga di rumah ya, sampai segala sesuatunya menjadi baik kembali. Yakin akan baik Amin. kembali asal kita juga Amin, turut amin, amin, amin. berpartisipasi dalam Memutus mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran corona. Ya, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 ya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Kita masih bicara tema besarnya adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus sesuai dengan materi yang dikeluarkan oleh siapa? Sinode GPI Papua. Oke.
eh, Kita akan Berdoa berdoa dulu. sebelum kita membaca Alkitab. Oke. Adik-adik di rumah, adik-adik yang masih kecil bisa mengikuti doa yang Bunda ucapkan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami semua, Tuhan Yesus yang setia menjaga dan melindungi kami dari segala bencana, mara bahaya, bahkan juga kesulitan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus tetap bersama kami di rumah, dan memberi kami semangat dan rasa gembira. Hari ini kami akan membaca Alkitab. Mari Tuhan menolong agar supaya kitab suci yang akan kami baca, dia menjadi berkat bagi kami, supaya kami tidak saja pandai membaca, pandai mendengar, tapi juga kami pandai melakukannya. Berkatilah cerita yang akan kami dengar hari ini. Semoga dia berkenan untuk kehidupan kami, mulai dari saat ini, saat kami kecil, hingga kelak kami dewasa. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lukas pasal 24 ya, Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 ya, sudah ya, Lukas 24 13 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan beberapa malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu mereka berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang menuju
yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan, bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, adik-adik, kita hari ini berbicara masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Nah, dari cerita itu tadi kita lihat ada 2 murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem dan dia berjalan menuju ke Emmaus, ya. Sementara murid-murid lain berkumpul di Yerusalem, ya, 2 orang ini, murid Yesus ini, yang satu Kleopas namanya, tetapi yang satu lagi tidak disebutkan siapa namanya, ya, tidak disebutkan. Dia meninggalkan Yerusalem dan ketika dia sedang berjalan, adik-adik, tanpa sadar dia sudah berjalan bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Ya, itu kita lihat dalam pembacaan kita, ya, khususnya dalam ayat 15. Ketika murid-murid itu 2 murid tadi sedang bercakap-cakap, bertukar pikiran, ya, Yesus berjalan dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Mereka tidak mengetahui, mengenal bahwa itu adalah Yesus. Ya, karena itulah ketika dia ditegur oleh Yesus, "Apa yang kamu percakapkan?" Dia heran, ya. Dia heran, siapa yang orang ini? Lalu dia bilang apa kepada Yesus yang tidak dia kenal saat itu? "Apakah kamu tidak mengenal bahwa belakangan ini ada berita yang sangat besar? Ya, seorang nabi, ya, yang sudah disalibkan, ya, dia bangkit, dijumpai oleh siapa, adik-adik? Perempuan-perempuan, ya. Kemarin kita sudah cerita toh, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, ya. Dan dia sudah memberitahukan kepada murid-murid, tetapi rupa-rupanya Kleopas dan satu temannya ini belum tahu. Dia tahu mendengar, tetapi dia tidak melihatnya, ya. Sehingga ketika berjalan dan Yesus bersama-sama dengan dia tidak mengenal, ya. Nah, adik-adik, agak aneh juga, ya. Kenapa aneh? Bukankah kurang lebih mereka sudah ada dengan Yesus kurang lebih sekitar 3 tahunan? Harusnya mereka kenal, ya toh? Tetapi mereka tidak kenal. Kenapa mereka sampai tidak mengenal Tuhan Yesus? Ya, kita lihat dalam ayat 16, ya. Kenapa sampai mereka tidak mengenal Tuhan Yesus? Nah, di dalam ayat 16 punya gini. "Jadi aku akan ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia." Ada yang menghalangi matanya, ya. Ada yang tutup, ada yang menghalangi. Apa sih kira-kira yang menghalanginya? Apakah masker? Mereka tidak pakai masker saat itu, ya. Apa yang menghalangi mereka? Coba, siapa yang tahu, adik-adik? Ya, kita lihat ayat 17. Coba, yang menghalangi itu apa kira-kira? Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?
maka berhentilah mereka dengan muka muram. Apa itu muka muram? Kira-kira Apa muka gambar muram itu? seperti ini ya, tuh. Gambar kecil ya, tuh. Perjalanan Yesus ya. Sudah lihat Ya. ya adik-adik masih kecil ya, adik-adik kelas kecil. Mukanya muram. Kenapa mukanya muram? Ya, muka muram tuh muka sedih. Ya, muka yang terbaik punya. Ya, muka muram. Nah, ini yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Ya toh, pernah tidak adik-adik mukanya muram sedih? Siapa? Iya, kalau kita muka muram kita tidak fokus. Ya. Nah, murid-murid yang 2 orang ini, Kleopas ini juga mukanya muram, dia sedih mukanya. Sehingga dia tidak mengenal Yesus yang sudah bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun dan yang menegur mereka saat itu. Ya, jadi apa adik-adik? Apa pelajaran kita? Yang pertama adalah apa? Muka yang muram, yang patah semangat, yang tidak punya kegembiraan, ya, yang sedih, ya, yang loyo gitu, akan membuat kita tidak akan Berseri-seri ya, tidak ceria. Iya, tidak ceria, akan menyebabkan kita tidak akan mudah mengenal Yesus. Kita tidak akan, kalau kita sedih, mukanya muram, apalagi kalau sambil muka marah-marah, tidak punya semangat, kita tidak akan hadir kalau Yesus hadir bersama dengan kita. Iya. Jadi kita jangan apa? Jangan muka muram, Tidak cemberut ya. jangan cemberut, jangan muka sedih, jangan muka marah-marah, itu terbaik. Ya, ada lagu nih, lagu yang bagus untuk adik-adik. Tahu tuh lagunya? Lagu apa? Senyum dan bermuka gembira, angkat dan pujilah Dia, bergandeng tangan, senyum gembira. Ayo nyanyi yang semangat, gembira, mukanya tersenyum ya. Ya, Tidak ditekuk mukanya ya. Oke. Coba ikuti Bunda Yeni untuk kasih gerakan. Silakan ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan, Senyum gembira. Udah gembira? ya. Iya, gembira. Kalau kita bermuka gembira, maka kita akan mudah untuk menyadari kalau Yesus bersama-sama dengan kita. Ya, adik-adik ya, kita bermuka gembira. Ya, gembira, kita semangat. Ya, bermuka Terus kalau semangat. muka kita cerah, ceria, orang juga lihatnya enak. Kita Enak. menyenangkan untuk orang lain ya. Ya, ya. Kita jadi ramah. Ya. Kita jangan seperti mukanya Kleopas. Ya, Ada yang nama Kleopas yang di sana. bukan Kleopas yang itu. Tapi Kleopas murid Tuhan Yesus. Ya, mukanya marah-marah, cemberut, sedih, Dia bingung ya. bingung, tidak punya semangat. Ya, semangat. Ya, kalau semangat kita akan memiliki kekuatan ya. Dan Tuhan Yesus selalu akan menjumpai anak-anak yang selalu apa? Semangat. Dan Ya. selalu tersenyum Selalu ya. tersenyum, Ceria, anak-anak ya. akan yang gembira, ya kan, selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, semangat adik-adik ya. Apalagi kita baru saja merayakan apa? Paskah, hari kebangkitan ya. Tuhan Yesus. Ya, walaupun kita di rumah, Yesus sudah bangkit, memberikan semangat kepada kita. Jadi kita harus bermuka gembira, ya. Walaupun sekarang masih ada wabah corona, ya, tapi kita tetap semangat.
Walaupun sekolah minggunya di rumah, kita tetap semangat. Walaupun sekolah di rumah, kita tetap semangat. Semuanya semangat ya. Semangat ya. Nah, adik-adik, pada akhirnya memang dalam cerita Alkitab tadi, murid yang 2 orang tadi mengenal Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus memecah-mecah roti ya, memecah-mecah roti pada ayat yang ke-30. Ya, kenapa mereka bisa ingat ini? Ya, karena pada waktu Yesus mau disalib pun Yesus melakukan kegiatan seperti ini. Ya, Yesus memecah-mecah roti, makan bersama-sama dengan murid. Ya. Nah, akhirnya ketika Yesus melakukan itu, barulah Kleopas dan satu temannya murid Tuhan Yesus ini sadar. Baru orang oh iya weh. Oh, dia bilang, oh itu sudah Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus yang melakukan itu adalah Tuhan Yesus ya. Tetapi ketika Kleopas sadar bersama dengan temannya ini, apa yang terjadi? Tiba-tiba Yesus menghilang ya, Tuhan Yesus menghilang. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini membuat pada akhirnya Kleopas sadar ya, bahwa Tuhan Yesus bangkit ya, bukan saja dia dengar, tetapi pada akhirnya Kleopas juga melihat secara nyata. Nah, adik-adik, dari cerita ini ingin mengajarkan kepada kita yang pertama apa? Yang pertama, cerita perjalanan ke Emmaus ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa apa? Yesus sungguh-sungguh bangkit, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kebangkitan Yesus ini memberikan semangat kepada orang yang tidak semangat, kepada Kleopas ya, yang kehilangan harapan, putus asa, akhirnya dia memiliki semangat ya. Nah, jadi kalau kita juga sedih, kita juga punya banyak hal-hal yang membuat kita tidak gembira ya. Apa kira-kira ya? Umpamanya karena mungkin saya sudah lama tidak main-main dengan teman-teman nih karena ada corona ini ya. Kita tetap berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya semua bangsa di dunia ini bergembira ya. Corona agar segera berakhir. Pasti Tuhan Yesus dengar. Adik-adik ya, jangan sedih, kita tetap semangat. Ya, kita tetap semangat walaupun di rumah. Yang di rumah itu bukan hanya kita yang ada di Papua ya, tapi juga semua orang, anak-anak yang sebagian besar anak-anak di dunia juga seperti kita. Iya toh, mereka tetap di rumah ya, ada di Italia contohnya, Amerika, ya, yang di Spanyol, Jakarta, di Bandung, di Jawa Timur, ya, di Sumatera Selatan, di Makassar, Sulawesi Selatan, ya. Termasuk kita ada di Papua ya. Tetap di Papua. Kenapa adik-adik? Ya, karena kita mau memutus mata rantai corona. Jadi kalau kita mau mengalahkan corona, memang kita perlu berkorban ya dengan perjuangan. Jadi jangan sedih. Kalau kita sedih, saya tidak bisa bermain dengan teman-teman, tidak bisa sekolah, ya Tuhan Yesus akan memberikan semangat kepada kita. Kita sabar ya. Sabar ya. Belajar juga untuk kita selalu sabar. Sabar ya, sabar adik-adik. Ya, oke. Ya, jadi itu cerita kita pada hari ini. Sebelum kita tutup ceritanya, saya ingin bertanya sama adik-adik ya. Nah, pertanyaan pertama, sudah dengar baik-baik? Di mana Tuhan Yesus menjumpai kedua murid dalam cerita ini? Di mana? Apa nama tempatnya? Apa nama tempatnya? Apa? Emmaus, pintar. Emmaus ya. Tempatnya adalah namanya Emmaus. Siapa nama murid yang dijumpai Tuhan Yesus dalam cerita kebangkitan Yesus ya, yang bertemu di Emmaus ini? Siapa namanya? Siapa? Satu murid, memang ada dua ya, tapi yang disebutkan cuma satu. Siapa namanya? Siapa? Kleopas. Pintar. Ya. Kleopas yang ada di Kleopas ya. Kleopas. Kleopas ya. Kleopas. Nah, sekarang yang ketiga, apa kira-kira makna
dari cerita ini bagi kita sekalian? Apa maknanya? Dia mengajarkan apa adik-adik? Siapa yang tahu? Silakan. Iya, pintar. Mengajarkan yang pertama agar kita jangan bermuka sedih, tapi kita harus semangat karena Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Yang kedua apalagi maknanya? Maknanya juga apa? Mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk apa? Iya, menyerahkan kesedihan kita pada Tuhan, ya, karena Tuhan pasti akan membantu kita. Ya, Tetap gembira tetap ya. gembira. Ya, tetap gembira. Kan tadi sudah nyanyi tuh. Senyum, terus senyum dan bermuka gembira. Gembira terus. Penuh dengan semangat. Ya. Oke adik-adik. Nih, Kita aktivitasnya ada ada kegiatan. aktivitas sebelum kita Ini. tutup ya. Ya. Coba dijelaskan dulu. Kita akan membuat ini Membuat masker. masker dari Bahan bahan kaos kaki yang bekas, bekas. tapi layak Masih pakai, bagus ya. Kaos kaki yang bersih ya. Jangan kaos kaki yang habis dipakai. Ya, kaos kaki Daripada yang bersih. dibuang ya. Daripada dibuang, kan kadang-kadang kaos kaki kita hilang satu ya. Ada yang hilang satu. Nah, apalagi sobek. sekarang masker susah dicari toh. Iya. Ya, ini kita gunakan. Memanfaatkan Ya, ini masker. masker saya juga dibuat dari kaos kaki. Ada beberapa kelebihan masker kaos kaki ini. Ini karena dia ada rongganya di bagian tengahnya, bisa saya isi dengan tisu. Jadi lebih safety lagi. Aman Ya, ya, lebih aman ya. Nah, sekarang saya akan coba mengajarkan adik-adik ya. Kita sediakan kaos kaki bekas yang bersih layak pakai, lalu gunting. Jangan lupa juga sediakan tisu. Tisu kalau ya. ada. Nah, caranya buatnya gini. Ini kaos kaki, kebetulan kaos kakinya pendek ya. Di bahannya apa? Ya, Kaos kaki, gunting ya, dan tisu. tisu. Ya, kita gunting ininya, bagian ininya. Kira-kira seukuran dengan kebutuhan muka kita ya. Nah, begini. Tok, sudah. Nah, lalu adik-adik gunting ini. Gunting ya, gunting di sini kira-kira setengahnya saja, sudah sampai segini saja. Tuh, ya. Gunting juga di sebelahnya. Ya, gunting di sebelahnya juga ya. Nah, Iya, simpel ya. simpel ya. Artinya Sudah mudah. begini toh. Sudah begini gini. Nah, lalu dia ditarik jadi bentuk jadi begini. Nah ini. Sudah seperti ini ya. Jadi seperti ini dia. Nah, lalu ini sudah tinggal kita bisa gunakan. Pakai tisu kalau Ya, kita agak biar tebal, masukkan tisu ke dalamnya. Coba, masukkan, tolong dimasukkan tisunya. Masukkan tisu. Ya. Masukkan Oke, tisu saja di dalamnya. Dan lalu kita bisa gunakan ini tereng hanya dengan kaos kaki bekas. kaos kaki bekas tapi Ya. layak Pakai. Ini Layak kalau pakai. sudah kot kayak ini bisa diganti. bisa diganti, bisa cuci. Cuci ya. Ingat ini bisa cuci. Om dokter menyarankan ya, katanya kalau umpamanya masker kain itu paling lama dipakai 4 jam. Jadi setelah itu Bisa dicuci. dicuci Ya, dengan dicuci, sabun. dijemur, lalu kita gunakan lagi. Ya, karena itu kita bisa buat lebih dari satu. Mudah toh buatnya, hanya dari kaos kaki. Kaos Ya. kaki yang kecil-kecil, Yang kecil-kecil ya, yang tidak sudah bisa digunakan, pakai. bisa untuk kita gunakan. Papa mama juga bisa, Bisa bikin bikin ya, ya. bisa Kita ya. sama dengan papa mama nanti bikin ya. Kalau ada yang Oke. kecil minta bantu papa mama Oke. untuk membuat kaos kaki ini ya. Oke. Baik adik-adik, kita akan nyanyi satu lagu ya. Yang kemarin toh. Yesus bangkit, Yesus bangkit, soraklah, soraklah. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, senangnya, senangnya. Kalau kemarin dingdang dong ya, sekarang kita ganti dingdang dongnya dengan Pakai senanglah. hore-horenya tuh Oke. saja nyanyi. Yesus bangkit, Yesus bangkit, soraklah, soraklah. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, senangnya, senangnya.
kita pakai hore juga bagus. Yesus bangkit, hore, nanya, soraklah hore, Yesus sudah bangkit, senangnya. Oke. Oke, kita akan tutup ya buat kegiatan kelas kita yang kecil, kelas di rumah ini. Kita akan berdoa. Ya. Siapa mau berdoa? Omkah saya? Ya, saya akan berdoa ya. Berdoa buat kita yang ada di rumah supaya tetap sehat bersama papa mama. Lalu supaya wabah ini cepat dapat reda sehingga kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, lipat tangannya. Berdoa buat kita. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kami agar kami selalu semangat, tidak patah harapan seperti Kleopas, tetapi kami semangat supaya kami bisa menjumpai Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menyadari akan kehadiran Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan kami, anak-anak. Terima kasih Tuhan, cerita ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami, bisa kami pahami dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu semangat. Tuhan Yesus, walaupun saat ini wabah corona belum berakhir, tapi kami tetap semangat bahwa kami anak-anak Tuhan akan bertekad untuk memutus mata rantai corona dengan mengikuti segala sesuatu yang baik, menjaga kesehatan kami dengan baik, makanan yang bergizi, beristirahat secara cukup, dan kami mendengarkan apa yang menjadi nasihat dan anjuran yang disampaikan oleh pemerintah kami lewat Om Dokter, Tante Dokter, Om Mantri dan Tante Suster, serta kakak pengasuh dan Om dan Tante Pendeta yang mengajarkan agar kami bisa menjaga kesehatan kami dengan baik. Mohon juga apa yang kami pelajari hari ini, khususnya ketika kami diajarkan juga untuk membuat masker, agar kami bisa melindungi diri dan juga melindungi orang lain, biarlah bisa kami praktekkan. Di rumah kami akan membuat masker untuk kami gunakan, bagikan kepada teman-teman, supaya kami juga terlindung dari berbagai penyakit, khususnya yang saat ini sedang mewabah, yaitu corona. Kami mohon biarlah corona bisa segera berakhir, dan kami bisa bergembira, bersekolah minggu bersama dengan teman-teman di gereja, bermain dengan teman-teman kami di sekitar rumah kami, dan kami bisa melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Tapi biarlah saat ini kami sabar, kami di rumah mendengarkan apa yang menjadi nasihat papa mama, agar kami mentaati segala sesuatu demi kesehatan kami. Berkati semua orang yang tervirus virus corona, biarlah Tuhan mau sembuhkan mereka agar mereka bisa sembuh. Berkati Om Dokter, Tante Dokter, Om Mantri dan Tante Suster, mereka capek, lelah sekali Tuhan menangani masalah ini. Berikan semangat bagi mereka agar mereka tidak putus asa. Berikan kesehatan, kekuatan umur yang panjang, lindungilah semua orang-orang yang terlibat dalam penuntasan wabah corona. Om Dokter, Tante Dokter, Om Mantri dan Tante Suster, para medis lainnya, Tuhan berkati dan jaga mereka, biar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Jaga keluarga mereka, khususnya ketika mereka terpisah dengan anak-anak mereka, apalagi dengan Om Dokter, Tante Dokter, Om Mantri dan Tante Suster yang terpaksa harus diisolasi karena tugas-tugas mereka. Tuhan jaga mereka, jaga keluarga mereka, jaga anak-anak mereka, agar mereka tetap dikuatkan. Kami mohon Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak, wabah corona di atas muka bumi ini dapat segera dihapuskan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami. Berkati papa dan mama kami, berikan kesehatan, kekuatan umur yang panjang juga bagi mereka. Berkati kakak dan adik kami, berkati jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman sekolah minggu kami, agar mereka juga tetap semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami, pemerintah Indonesia, berkati semua pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, para gubernur, para wali kota dan para bupati, serta semua orang yang terlibat di dalamnya, unsur dari TNI dan Polri, serta semua orang yang terlibat dalam Satgas penanggulangan virus corona. Tuhan bantu mereka dari tingkat pusat, tingkat nasional maupun tingkat
kabupaten yang sampai kecil, bahkan juga satgas-satgas yang dibentuk oleh gereja-gereja dan lembaga-lembaga lain, bantu mereka agar mereka bisa menangani masalah corona. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan mengenyahkan, akan menjauhkan corona dan memberikan kepada kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kebangkitan Yesus menjadi motivasi bagi kami agar kami tetap semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya kami mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, memberkati semua doa yang kami panjatkan, khususnya memberkati anak-anak kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita nyanyi apa ya? Bapak, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam hormat, salam sayang, doa dari kami berdua ya, buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah, dadah, dadah. Amin.